Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengadakan tuweb keempat. Agenda kali ini kita akan membahas tentang materi inisiasi untuk 11 sampai 15 dan juga nanti akan ngebahas tentang tugas keempat. Sorry, maaf, tugas ketiga. Tugas ketiga, tugas terakhir, dan juga tuweb ini tuweb terakhir untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman kelas 122 di semester ini. Jadi yang tidak bisa join, memang belum ada join mahasiswa, nanti saya akan record uh, web ini, jadi kalian bisa melihat, menonton rekaman video web 4 kali ini, sehingga nanti memahami untuk materi 11 sampai 15 dan juga nanti akan mengerti memahami tugas 3 itu ngapain saja. Baik, saya izin share untuk eh, materi kali ini. Baik, ini untuk materi 11 kita akan membahas tentang array. Ini penting, kenapa? Karena nanti di dalam tugas 3, array ini akan dipergunakan untuk dalam program. Baik, array. Pengertian array itu adalah objek yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Elemen-elemen pada array ditandai dengan indeks. Elemen dari array adalah juga variabel dan masing-masing indeks yang unik, yang panjang pada saat array dibuat. Poin penting pada array pada Java yaitu, pertama, pada Java semua array dialokasikan secara dinamis. Dua, pada Java adalah objek, dengan demikian dapat mengetahui jumlah anggota. Tiga, variabel array dideklarasikan seperti variabel lain dengan menyebutkan nama array setelah tipe data. 4, indeks pada array dimulai dari kosong. Kuncinya gitu. Pada Java, array dapat dibuat statik, variabel lokal, atau menjadi parameter pada sebuah metode. Ini ada contoh, ada data 10, 5, 7, 31. Dan 10 itu merupakan indeks 0, 5 itu 1, 7, 3, 4. Jadi panjang arraynya itu 5 atau datanya itu ada 5, tapi indeks pertama kosong dan indeks terakhir itu ada 4. Itu kuncinya. Ini array satu dimensi, string cars, terus yang kedua Volvo, BMW, Ford, bisa jadi istilahnya menyamping, itu untuk array satu dimensi. Array satu dimensi dalam source code atau dalam codingan seperti berikut. Deklarasi array, alokasi memori, isi array, ada index 5, 5, terus bawahnya sistem ini, dan kanannya itu berupa output. Jadi array kosong itu 5, array 1 itu 7. Pak, ini datanya di mana? Datanya yang seperti yang tadi sebelumnya kita lihat sini. Ini ada data 10, 5, 7, 3, 1. Ini berarti indeks pertama itu kosong, sampai indeks keempat itu 0, 1, 2, 3, 4 itu 1. Jadi kalau ditanya indeks kosong itu 5 dan array 1 itu 7. Array indeks 5 di indeks kosong dan 5 indeks 1 ini maaf, ini yang sudah dikasih tahu datanya. Kenapa? Karena eh ya, tuh, seperti itu. Selanjutnya, ini contoh 2 array untuk mobil motor bebek. Ini mobil itu indeks kosong, motor itu indeks 1, dan BC itu indeks 2. Jadi kalau ditanya sistem .out.println itu indeks kosong, 1, 2, maka jawabannya adalah mobil motor beca. Ini untuk array satu dimensi. Ada array multidimensi, yaitu array yang memiliki lebih dari satu dimensi.
Deklarasinya hampir sama, yang membedakan adalah dimensinya. Misal 2 dimensi, maka jadinya array 2 dimensi. Contoh data satuan, puluhan, ratusan bisa terlihat. Nah, ini dalam codingan untuk array multidimensi bisa dilihat bahwa pertama ada integrasi 2, 10, 18, sistem tampilkan array, klik menampilkan datanya, maka didapatkan hasilnya, output yaitu bisa dilihat 2, 3, 1, 10, ratusan. Ini ada passing array, yaitu melempar isi array dari sebuah metode. Ini ada deklarasi dan inisi array, 10, 20, 30, dan juga memanggil metode tampil dengan parameter tipe array. Ini ada metode tampil dengan parameter tipe array dalam kelas, dan ini merupakan outputnya. Makasih. Baik, itu materi ke-12. Selanjutnya materi ke-12, kita akan membahas tentang metode. Apa sih metode? Yaitu sekumpulan instruksi yang dikelompokkan bersama untuk melaksanakan tugas tertentu. Membuat metode itu, cara buat metode dalam satu kelas, yaitu public class, my class, static void, my method. Keterangannya my method itu adalah nama metodenya, terus static itu adalah modifier yang artinya bahwa metode yang dibangun adalah milik dari kelas my class. Void artinya metode tidak mengembalikan nilai. Jadi jika ingin sebuah metode mengembalikan nilai, maka hilangkan keyword void tersebut. Contohnya dalam codingan ada metode my method, dan ini merupakan outputnya, hasil dari metode. Ada memanggil metode, cara memanggil metode dalam suatu kelas. Untuk memanggil metode, cukup menuliskan nama metode dan diikuti oleh tanda kurawal. Contohnya, yang kita di bawah, tuh, ini ada my method, system.out hasil dari metode. Terus bawahnya my method, maka hasil dari metode. Cukup gitu doang aja, itu untuk memanggil metode yang ada di atas. Ada memanggil metode tidak mengembalikan nilai. Contoh lainnya adalah membuat metode menentukan bilangan ganjil genap tanpa mengembalikan nilai. Berarti kalau tadi kita menggunakan void, static void, maka ini statiknya voidnya dihilangkan. Agar sebuah metode membuat metode yang mengembalikan nilai, kalau seandainya mengembalikan nilai, tidak mengembalikan nilai itu ada void-nya, tapi kalau tidak kalau metode yang mengembalikan nilai itu berarti metode tidak berhubungan keyword void. Contohnya public class dengan public static void. Metode parameter dengan sebuah return nilai. Outputnya angka 3 adalah ganjil. Seperti ini. Memanggil metode yang dengan sebuah parameter variabel y sekaligus menampung nilai variabel ke variabel x. Nilai x didapat dari metode. Seperti ini. Bisa dilihat bahwa ada hal ini dengan metode, tidak perlu ada kata voidnya. Dan selanjutnya ada metode itu overloading. Overloading adalah kemampuan sebuah kelas memiliki nama metode yang sama, tapi yang membedakan adalah parameternya. Ada lihat kelas, 23 kita manggil, tuh, manggilnya seperti ini, 23 makanya dipanggil adalah metode nomor 1. Kalau 534 itu berarti manggil metode 2. True itu berarti otomatis manggil metode 3. Namanya metode untuk overloading. Contohnya bisa dilihat bahwa ada sistem data dengan channel luas 523, maka public static double channel luas untuk bisa dilihat double alas yang tertinggi, berarti alasnya 5,2, tingginya itu 3. Terus rumusnya itu adalah setengah F kali buka kurung alas kali tinggi, maka didapatkan hasilnya dari output kanan. Kalau yang
7,8 sekian. Selanjutnya yang kedua, ini manggilnya seperti 322 berarti otomatis panjangnya 32, lebarnya 2. Rumusnya panjang lebar itu berarti langsung 64. Outputnya di kanan seperti ini. Ini uploading bisa dilihat. Terima kasih. Itu merupakan materi 12. Selanjutnya kita akan materi ke-13. Materi 13 itu akan membahas tentang eksepsi atau exception. Ini pengertian exception dan penyebabnya. Eksepsi adalah peristiwa yang menyebabkan program menjadi tidak normal. Error. Penyebab kemungkinannya adalah masukan data tidak valid, file yang dimaksud dalam kode program tidak ada, memori yang tak didefinisikan, dan terakhir banyak kesempatan lain-lainnya. Exception kategori error itu ada 3, yaitu compilation error, runtime error, dan juga logic error. Ada yang eksepsinya kategori error 1, compilation error itu error yang terjadi pada saat program dikompilasi. Kesalahannya adalah pertama kesalahan sintaks, kesalahan penulisan pada program, kesalahan semantik, kesalahan secara logika yang tidak bisa dikerjakan, dan kesalahan cascading, kesalahan ambiguitas. Pertama kesalahan sintaks, kesalahan penulisan program itu kita lihat adalah public class sintaks. Lihat, ini ada keterangan sistem data penilaian belajar Java kesalahan karena kurang titik koma. Maka di kanan ya ada keterangan sistem belajar Java error. Nah, pesan kesalahan langsung menunjukkan letak salahnya. Berarti apa? Kurang titik koma. Seperti ini. Selanjutnya, kesalahan semantik, kesalahan secara logika yang tidak bisa dikerjakan. Selanjutnya, ini adalah kesalahan adalah karena variabel A dan B belum diinisiasi. Harusnya ada A2, B5. Ini belum ada, tapi sudah minta dipanggil untuk integer A, B, C sama dengan A kali B. Tapi belum tahu nih, inisiasinya A-nya berapa, B-nya berapa. Sehingga pesan outputnya adalah menunjukkan variabel A dan variabel B yang tidak terinisiasi. Selanjutnya, C, kesalahan cascading, kesalahan yang kadang ambiguitas. Bahwa lihat kesalahan di sini bukan full, harusnya for. Oleh karena itu, outputnya bisa nggak jelas di sini cascading, bisa macam-macam. Pesan kesalahan tidak menunjukkan letak salah, malah menunjukkan yang lain, karena di sini ambiguitas. Terus ada runtime error, kesalahan yang tidak ditampilkan pada saat mengoperasi program. Yang kedua, kesalahan terjadi pada saat program sudah dioperasikan. Kesalahan yang sudah lolos dari kesalahan sintaks atau ini esensi kategorinya itu untuk logic error. Yang kedua itu pertama runtime error, yang ketiga ini logic error. Program berhasil dikompilasi, yang ketiga pada saat runtime tidak ditemukan kesalahan, yang keempat pada keluaran tidak sesuai diinginkan. Contohnya A 2 tambah 2. Harusnya keluarannya masih 4, akan tapi keluarnya bukan 4. Ini logic error. Nah, dari kesalahan error itu ada yang ditangani kesalahannya, yaitu menggunakan trackage. Java punya cara sendiri dalam menyebab kesalahan dalam program, menggunakan trackage bersarang, trackage banyak, dan juga trackage finally. Trackage sintaksnya menggunakan trace, dan catch-nya itu exception. Dan ini contoh codingannya, contoh tanpa trackage. Yang atas itu elemen ada cuma 0 sampai 2, tapi yang diminta adalah indeks ke-10. Ya berarti otomatis outputnya nggak jelas. Oleh karena itu kita buat menggunakan trackage yang di bawah, jebak kesalahan dengan trackage. Ada catch sistem data, maka hasilnya adalah ada yang salah, sehingga outputnya ada yang salah. Jadi catch-nya itu merupakan jawaban dari letak kesalahannya. Selanjutnya, tray catch bersarang pada dasarnya sama dengan tray catch pada umumnya. Cuma perbedaannya adalah dalam tray catch bersarang ada tray catch yang lain. Ini tray catch banyak, tray catch. Nah, ini banyak tipenya untuk catch-nya. Nah, ini tray catch banyaknya menggunakan contohnya, itu bisa dilihat. Contoh exception ada tuh. Menjebak kesalahan jika ada array yang melampaui indeks array. Cuma ada 0, 1, 2, tapi yang diminta adalah 3 indeksnya. Maka tidak bisa. Terus ada lagi 10 dibagi kosong. 10 dibagi kosong itu menjebak kesalahan jika ada operasi aritmetik yang salah. Maka outputnya itu bisa dilihat. Ada eksepsi array output exception dan juga ada eksepsi array yang horizontal atas. Nah, ini menggunakan package yang bersarang.
Ada trackage finale. Statement finale adalah satu blok dalam penanganan kesalahan yang akan dijalankan baik error maupun tidak. Ini ada contoh codingannya, menjebak kesalahan array yang melampaui indeks array ada 0, 1, sorry, 1, 2, 3, tapi yang diminta adalah indeks yang ke-10. Bisa dilihat bahwa ada yang salah, sehingga finalnya itu merupakan jawabannya lagi. Blok ini tetap dijalankan. Jadi tetap dijalankan, maka outputnya itu adalah blok yang dijalankan. Selanjutnya, gunakan statement throw. Digunakan untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri. Contohnya itu adalah keyword throw untuk menjebak kesalahan sendiri. Jadi, umur kurang dari 18, maka dilempar ada luncuk umur, terus yang diminta cek umur 15. Berarti otomatis kita lihat memanggil metode umur, cek, ternyata outputnya tidak ada. Ada di sini. Buat untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri. Oke, selanjutnya menggabung terus dalam blok Turkish. Contohnya bisa dilihat ada cek umur kurang dari 18, terus untuk membuat kesalahan yang dibuat sendiri, terus memanggil metode cek umur, maka outputnya adalah Anda belum cukup umur. Maka langsung dibuat bawahnya itu adalah bawah jawabannya. Baik, itu merupakan materi ke-13. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi ke-14, yaitu terkait dengan kelas string. Jadi kelas string itu adalah kelas yang diturunkan dari Java.lang yang menangani deretan karakter. Mempunyai sejumlah metode yang berguna untuk memanipulasi string itu sendiri. Misalnya, mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital, menggabung karakter atau string, memenggal string dari depan, tengah, atau belakang. Ini mengetahui panjang string menggunakan length. Contohnya adalah saya suka belajar Java. Berapa sih panjang teks length-nya itu? Saya suka belajar Java, panjangnya adalah 21. Jadi dari saya sampai karakter A itu merupakan ada 21 karakter panjang kata-katanya atau karakternya menggunakan length. Selanjutnya ada untuk menggabung string itu menggunakan concat string. Jadi ada tani laungu, maka kita menggunakan concat sehingga didapatkannya adalah kani laungu. Padahal ini ada dua kata yang berbeda, sehingga gunakan concat itu bisa langsung jadi satu panjang jadi kani laungu. Seperti ini. Selanjutnya ada metode char add untuk mengambil satu karakter dalam sebuah string. Jadi ada halo Java, seru, tanda seru. Kita mengambil karakter 5, 6, 7, 8. Sehingga didapatkan kata JAVA untuk karakter tersebut. Dari kata halo Java, seru. Selanjutnya metode string, metode value of untuk mengubah berbagai jenis nilai tipe data menjadi nilai string, value of tipe data. Ada static, value of boolean, karakter, char, integer, long, float, double, dan objek. Contoh, ada boolean, true, byte B2 sama dengan 11, S sama dengan 12, I sama dengan 13, F 15, 3,5, catat, bisa dilihat, ini merupakan output adalah string ya. Baik, terima kasih. Itu merupakan materi inisiasi yang ke-14. Selanjutnya ada materi inisiasi yang ke-15. Ini kita ngebahas tentang kelas string buffer dan juga kelas math.
Buffer-nya itu kelas string buffer adalah kelas yang diturunkan dari library yang ada di objek java.lang. Kelebihan dari kelas string buffer selain bisa memodifikasi string yang ada dalam buffer string buffer memiliki kapasitas bisa otomatis melebar selama acuan ketentuan Java memenuhi. String buffer tidak perlu mengalokasikan buffer array internal baru. Jika buffer internal meluas, maka secara otomatis dibuat lebih besar. Ini metode string buffer untuk menambah nilai pada string buffer menggunakan string S. Contohnya dalam codingan itu air laut itu asin. Apakah ini benar? Manusia kakinya 3. Apakah itu false? Ternyata air laut itu asin. True berarti benar. Kalau seandainya kaki manusia 3 berarti false. Itu true. Tadi output kakinya false itu false. Jadi jawabannya false. Jadi awalnya true, yang kedua false. Ini kanannya output. Ada metode insert, menyisipkan string pada string buffer pada posisi tertentu. Sintaksnya integer offset, bertipe data integer, mulai masukkan string ke string berupa integer S itu string yang dimasukkan ke dalam string buffer. Anda menyisipkan kata Java kolom, jadi ada belajar sangat menyenangkan, terus buffer 2 itu Java. Sebelum posan insert, terus ada posan terjadi kalau seandainya ada buffer insert 8. Jadi dimasukkan indeks dari 8 dan kanannya itu lihat belajar Java, belajar sangat menyenangkan. Insertnya 8, berarti BELAJAR. Belajar spasi, maka Java-nya itu jadi 8, karakter 8 itu mulai disisipkan. Kata apa? Lihat buffer 2. Buffer 2 ini kata Java, berarti yang diinsertkan itu Java. Jadi setelah kata belajar karena 7, belajar Java-nya itu merupakan indeks, jadi Java sangat menyenangkan. Yang awalnya belajar sangat menyenangkan, Java-nya itu dimasukkan ke dalam karakter 8 sampai habis, kemudian ditambahin langsung yang sebelumnya sangat menyenangkan. Selanjutnya ada lagi buffer 1 insert 32. 32 itu apa? Ternyata di akhir kata menyenangkan itu mulai dari indeks ke 32 sekali. Jadi awalnya tadi belajar Java. Terus Pak, Java kan Javanya karena ini merupakan satu program jadi otomatis lanjut. Jadi Javanya masih termasuk belajar Java sangat menyenangkan, maka didapatkan output seperti ini. Jadi tambahin sekali seperti itu. Selanjutnya metode replace yaitu menimpa string dari hitungan ke sampai ke. Contohnya ada buffer replace ini dimulai dan integernya string S itu adalah string yang akan melimpah. Lihat contoh codingannya. Lihat bahwa awalnya itu saya suka belajar Java. Sebelum replace dan ini. Jadi otomatis ini mulai dari 5 berarti 5-nya itu apa? Suka. Jadi sukanya ini sampai dengan karakter 9 diganti dengan apa? Senang. Jadi outputnya yang awalnya saya suka belajar Java, setelah refresh itu sukanya diganti dengan senang, jadi saya senang belajar Java. Selanjutnya adalah string buffer delete. Metode delete itu menghapus satu atau lebih string dalam string buffer. Sintaksnya menggunakan kata delete, ada star dan juga integer. Jadi star itu mulai karakter yang keberapa sampai yang keberapa. Kita lihat codingannya, ada saya senang dengan triple G belajar Java. Maka yang dihapus adalah mulai dari 11 sampai dengan 13. Sehingga hapus indeks 11 sampai indeks 13 huruf GG-nya berarti GG belajar Java. Siap. Seperti itu. Sehingga outputnya adalah G-nya dihilangin. Jadi G-nya yang ada 3, jadi tinggal 2 aja untuk saya senang belajar Java. Ada metode reverse, memilih kata atau kalimat string. Itu menggunakan reverse, misalnya saya senang baca Java menjadi awaj Raja Lab. Jadi dibalik ya, reverse. Dibalik semuanya untuk bisa seperti ini. Contohnya adalah saya sedang belajar Java. Menggunakan reverse, maka untuk membalik kalimat bisa saya sedang belajar Java, apa
Specale garis AES. Nah, ini merupakan eh, hasil outputnya. Ada metode string buffer itu metode substring, memotong string mulai dari indeks tertentu menggunakan substring. Jadi saya suka belajar Java di substring kelima, maka hasilnya belajar Java saja. Yang dipotong adalah suka. Jadi mulai dari 5. Jadi otomatis yang sebelumnya itu dihilangkan. Contoh codingannya kita bisa lihat, suka belajar Java, berarti mulai dari belajar aja, karena sukanya itu mulai dari karakter 5, sehingga didapatkan output seperti ini. Awalnya suka belajar Java, jadi setelah satu nih ya, setelah substring itu belajar Java ya. Kenapa? Karena mulai dari 5. Selanjutnya, classmate. Classmate itu adalah turunan dari Java.lang yang berisi metode untuk melakukan operasi numerik dasar seperti trigonometri, logaritma, angka kuadrat, bahkan eksponensial sekalipun. Ada metode math itu menghasilkan nilai mutlak dari berbagai tipe data seperti integer, long, float, dan juga double. Ini ada MathIBS, ada double X itu 4876,174D, Y-nya itu 0,0D. Maka didapatkan output seperti berikut. Selanjutnya adalah method max, mengembalikan nilai terbesar dari dua variabel parameter yang diadu. Jadi ada max, ada tipe data, maka cari yang paling besar. Yang mana? Ini lihat 69,801 sama 1000. Cari max ya yang besar. Ternyata max yang besar adalah 60.984,1. Ya. Kalau min kebalikan itu nilai kecil sama yang dibandingkan, sehingga angkanya sama, maka yang kalau menggunakan min itu berarti 1000 yang kecil. Ini metode round, mengembalikan integer long double nilai pembulatan terdekat menggunakan round. Round itu berarti otomatis pembulatan terdekat. Ada 1654,9874F dan juga min 9765,34F. Menggunakan round, maka didapatkan output yang pertama 1655, maka dibulatkan ke atas. Kalau min 9765 dibulatkan ke bawah, jadi min 9765. Ada SQRT, square, mengembalikan nilai akar kuadrat. Jadi double SQRT otomatis double X sama dengan 9, double Y sama dengan 25. Maka didapatkan menggunakan SQRT, yaitu akar dari 93, akar dari 25 sama dengan 5. Ada metode CBRT, mengembalikan nilai akar pangkat 3. Jadi ada X sama dengan 125, Y sama dengan 10, maka akar pangkat 3-nya dari 125 itu 5, outputnya akar dari pangkat 3, 10 itu 2,154 sekian, dan juga ini nomor 3 sistem min 27, maka hasilnya min 3. Akar pangkat 3-nya ya. Ada metode log, mengembalikan nilai logaritma berbasis E, ini benar matematika. Public static double log, ada double X 69841, matlognya itu sampai matlog, maka didapatkan hasil dari logaritma 698,1 itu hasilnya 11,018. Ini logaritma ya. Ada metode sin, mengembalikan nilai sin menggunakan double sin, sehingga didapatkan adalah codingan berikut. Maaf, saya batuk. Selanjutnya sin, jadi didapatkan double X sama dengan 45, double Y sama dengan minus 180. Maka ada
Sin dari 45 itu min 0,707 dan sin dari min 180 itu adalah min 1,22. Dapatnya seperti ini. Baik, itu merupakan materi ke-15 dan materi untuk web 4 kali ini sudah habis untuk materi 11 sampai 15. Baik, ada yang sudah join? Oh, ternyata belum ada yang join. Baik, nggak apa-apa. Berarti kalau ada yang join bisa langsung bertanya kepada saya langsung dan langsung saya jawab juga. Berarti emang privilege untuk yang bisa ikut web kali ini. Apa selanjut untuk ngebahas apa? Yaitu ini bahas yang paling tunggu yaitu ngebahas tugas 3. Tugas terakhir di semester ini untuk mata kuliah algoritma pemrograman. Saya akan ngebahas juga. Saya izin untuk share lagi untuk share screen. Kita ngebahas materi tugas 3 ya baik. Ini tugas 3 dan ke 122. Oke baik. 122 yang pertama-tama saya pasti otomatis melihat deadline tugas. Kenapa? Karena kalau seandainya lewat dari deadline, maka tidak bisa disubmit. Otomatis kalau tidak submit, salah satu dari tugas 1, 2, 3 tidak melakukan, maka langsung nilai E. Nah, ini tugas 3 ternyata tidak hanya tugas 3 saja, yaitu dari tugas 1, tugas 2, ini diperpanjang oleh pihak UT. Sehingga ini bisa dimaksimalkan kesempatan yang ada. Jadi dari tugas 1, tugas 2, atau tugas 3 yang masih belum mengumpulkan, silakan dikumpulkan karena ditunggu sampai tanggal 15 Juni hari Senin jam 23.59 atau tengah malam ya. Jadi secara otomatis lewat dari itu tidak bisa dikumpulkan lagi atau tidak bisa disubmit. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada untuk bisa submit tugas sehingga bisa langsung nilai tugas 3. Oh iya, kemarin tugas 1 saya belum ngumpulkan bisa tugas 1. Tugas 2 saya kemarin nilai saya masih jelek. Atau misalnya masih nggak sesuai dengan apa yang diminta oleh tutor. Ini langsung diperbaikin sehingga langsung bisa saya update nilainya dan langsung saya nilai untuk bisa dilihat nilai kamu sehingga nilai tugas 1, 2, 3 itu dapatkan nilai yang terbaik. Nah, tugas 3 itu apa sih? Apa namanya pertanyaannya, tugasnya soalnya ini mirip-mirip yang sama seperti 2. Kemarin itu buatlah program sederhana menggunakan operator if dan juga kasus. Nah, kalau tugas 3 ini ditambahin array. Jadi ada menggunakan operator, ada if dan juga array. Jadi ada 3. Terus apa? Sama golongan A 5 juta, B 6.500.000, C 9.500.000. Terus gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jadi A0, B1, C2. Nah, ini yang akan dimasukkan ke dalam codingan. Jadi menggunakan array ya. Terus buat pesan array lembur 32, 30, 32, 34, 38 sama 30%. Kalau 1 jam itu dari sesuai gaji pokok, 2 jam 32%, 3, 34%, 4, 6%, dan lebih besar dari 5 jam 38%. Ini merupakan soalnya. Jadi menggunakan array, operator, dan juga if untuk soal tugas 3. Terus yang baru mengumpulkan dari 21 mahasiswa ini baru 4. Nggak apa-apa, karena memang masih ada waktu, jadi manfaatkan deadline yang diberikan oleh pihak UT untuk dikerjakan. Baik, saya izin untuk kita lihat sharing. Oh iya, maaf saya juga ngecek lagi bahwa tugas 3 itu apa Pak yang dikumpulkan? Ingat, ini ada beberapa yang salah kemarin. Pertama, pasti menggunakan bahasa Java. Selain bahasa Java gimana Pak? Bahasa Java saya nilainya otomatis cuma nilai 20 atau bahkan lebih kecil. Kenapa? Karena dari awal materi yang ada itu menggunakan bahasa Java. Sehingga untuk pengerjaannya itu harus menggunakan bahasa Java. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terus apa yang dikumpulkan lagi, Pak? Yang dikumpulkan itu adalah ah, yang dikumpulkan lagi itu adalah pertama file Java-nya. Sehingga saya bisa running di dalam editor saya menggunakan /id untuk bisa saya lihat apakah codingan yang kalian buat itu
benar atau salah. Jadi file Java-nya terus apalagi Pak? Yaitu karena ini membuat program, berarti secara otomatis harus membuat video. Video penjelasan record dari program yang telah kalian buat. Kalian jelasin langkah per langkahnya, bahwa kalian memahami program yang kalian buat, setelah itu di-running, sehingga hasilnya bisa tahu. Dan rekaman itu kalian upload di YouTube ataupun di G Drive bebas. Yang penting kalau seandainya di G Drive berarti jangan di private access atau di YouTube jangan di restrict. Di public, terus linknya kalian submitnya di dalam LMS sehingga nanti saya bisa membuka link untuk bisa saya nilai tugas 3 kalian itu. Jadi ada 2 yang dikumpulkan yaitu pertama file Java-nya dan yang kedua itu link video rekaman kalian yang kalian menjelaskan dari tugas 3 ini, program yang kalian buat. Seperti itu. Terus setelah udah dikumpulkan nilai, nah itu nilai kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi kalau kurang dari itu otomatis nilainya semakin berkurang. Apalagi tidak menggunakan bahasa Java. Baik, ini eh apa namanya, tugas 3-nya ini saya sudah membuat, jadi saya akan menerangkan sama menggunakan Java Util Scanner ini gunanya untuk berupa inputan. Jadi dari Java itu menggunakan scan dan menggunakan decimal format ini saya kenapa? Karena kalau seandainya lebih dari 10 juta berarti nanti menggunakan desimal otomatis nilainya akan terlihat. Saya menggunakan public class-nya itu penghasilan karyawan. Terus ini double gaji 5 juta, 6.500.000, 9.500.000. Saya menggunakan array-nya, diarahkan saya. Terus selanjutnya ini membuat array untuk nasi lembur. Tadi gaji golongan, sekarang gaji jam lemburnya itu 0,3, 32, 34, 36, 38. Terus ini scanner sama ada scannernya untuk bisa berupa inputan di decimal format sehingga lebih dari 10 juta ini saya menggunakan format seperti ini. Selanjutnya ada untuk masukkan dalam golongan. Terus string golongan, scanner, next line, tapras. Jadi ini gunanya kalau seandainya ada huruf kecil atau huruf besar, maka dibesarkan. Sehingga nanti hasilnya walaupun menginputkan huruf kecil, maka langsung di-upperkan atau dibesarkan. Jadi huruf besar. Nah ini gunanya tadi apa soal tugasnya itu operator if dan juga array. Ini array saya sudah membuatnya dalam bentuk seperti ini. Integer golongan min 1 jika golongan A-nya itu indeks golongan kosong, else if B, C. Ini saya menggunakan if, sudah ada if, dan juga else. Terus array-nya sudah saya buatkan golongan itu A, B, C. Jadi A itu merupakan golongan indeks kosong, B itu merupakan indeks 1, C itu merupakan indeks golongan 2. Terus kalau bukan A, B, C, maka golongan tidak valid langsung end, kelar. Terus jam lembur, sama menentukan jam lembur, ini apa namanya, indeks kosongnya 1, 2, 3, 4. 1 jam kosong, 2 jam 1, 3 jam 2, 4 jam 3, dan lebih besar dari 5 jam ini di indeks keempat. Ini saya sudah 2, yaitu statement if dan juga menggunakan array. Terus apa lagi yang belum Pak? Menggunakan operator. Kita lihat operator ini. Gaji pokok sama dengan gaji golongan. Nih, operator gaji pokok kali persen lembur. Ini ada operator aritmetik. Terus gaji pokok sama dengan gaji lembur. Ini operator aritmetik juga. Jadi ada udah 3 saya menggunakan yaitu operator sudah, if juga, dan array. Berarti otomatis kalau dalam soal ini saya sudah menggunakan 3 yang diperintahkan soal. Dan outputnya saya sudah masukkan golongan dan juga golongan jam lembur. Sehingga nanti saya running, apakah program yang saya buat ini berhasil atau tidak? Kalau saya berhasil, berarti program yang saya buat ini berarti clear, tidak ada masalah. Karena harus diuji cobakan dulu di running, supaya tahu bahwa program yang dibuat itu benar sesuai. Nanti akan sistem dotnya itu adalah gaji pokoknya berapa, gaji lemburnya berapa, dan jumlah penghasilannya berapa. Saya running untuk program ini, kita lihat. Oke, baik. Ini masukkan golongan A, B, C. Saya masukkan golongan D terlebih dahulu. Apakah D ini berhasil? Langsung golongan tidak valid. Nggak perlu lagi untuk jam lembur. Berarti otomatis langsung stop. Karena
bukan dari A, B, C. Saya running ulang lagi, saya untuk ngecek golongan C, tadi yang diminta huruf A, B, C bisa semua, saya uppercase-kan untuk C, lihat ternyata bisa, masih berfungsi codingannya, maka langsung masukin jam lembur, saya masukkan jam lemburnya itu 15 jam, benar nggak? C, C itu kita lihat, C itu untuk golongan C, indeks kedua itu ternyata 9.500.000 sesuai, dan 15 jam itu berarti lebih dari 5 jam, hitungannya berarti kali 0,38%. Sama kita menggunakan kalkulator juga untuk bisa dicek apakah codingan ini sesuai atau enggak. 3 berarti berapa 9.500.000 dikali 38%, maka didapatkan 3.610.000. Ditambahin 9.500.000, maka didapatkan hasil 13.110.000. Berarti ini sesuai untuk codingannya 13.110.000. Pak, ini kalau seandainya, coba bagaimana kalau seandainya B? Lihat, B sama saya 3 jam. B kita lihat 6.500.000 sesuai nggak? 6.500.000 B benar 6.500.000. Kalau seandainya 3 jam, masukin 3 jam itu berarti ini 0,12 berarti 34%. Kalkulator, kita masukin ke dalam kalkulator, 34% dari 6 jam. Itu, sorry, dari 3 jam, 34% dari 6.500.000 itu berapa? Dapatkan 2.210.000, sehingga didapatkan 6.500.000, maka hasilnya 8.710.000. Selesai. Akhir, Pak, kalau seandainya tadi kan A, apa tadi, B udah, C udah, sekarang coba A, Pak. Oke, A, saya masukin dalam 2 jam. Lihat, 2 jam itu 5 juta, benar, 5 juta, dan terakhir 2 jam itu merupakan, berapa persen, 32%. 32% kita lihat dalam 5 juta kali 32%, maka didapatkan hasilnya itu 1.600.000, sehingga ditambahkan 5 juta, maka 6.600.000. Ini udah sesuai ya, 6.600.000. Berarti codingan ini selesai dan juga hasilnya sudah bisa di-create. Dan kalian sudah stop recordnya dan kalian bisa upload di YouTube atau di Drive, sehingga nanti hasilnya itu kalian bisa submit di LMS. Jangan lupa file yang kalian buat, editornya ini bahasa Java, jadi otomatis kalian tidak harus menggunakan English ID yang seperti saya. Pak, saya mau menggunakan yang NetBeans, silakan. Atau menggunakan Visual Studio Code, boleh silakan. Tapi yang jelas harus menggunakan bahasa Java. Karena kalau enggak, ya otomatis nilainya berkurang. Dan itu yang dikumpulkan tadi, file Java-nya dan juga link yang record videonya. Sehingga nanti itu bisa saya nilai untuk kalian mendapatkan nilai akhirnya. Seperti itu. Itu merupakan tugas 3 dan kalian sudah itu. Dan sudah mengumumkan dari tugas 1, 2, dan 3, berarti kalian sudah selesai. Tinggal kalian menunggu hasilnya dan persiapkan untuk UAS kalian. Karena tutornya hanya menyiapkan untuk tugas 1, tugas 2, tugas 3, sedangkan UASnya itu dari pihak UT nanti yang akan menyiapkannya. Jadi ini sampai nunggu 1 jam ternyata memang belum ada yang join, nggak apa-apa. Berarti nanti ini saya sudah record. Saya akan nanti share untuk video ini untuk kalian bisa tonton. Tugas 3 itu ngapain aja dan apa sih yang dikumpulkan dari tugas 3 ini, kalian bisa menonton video ini. Sehingga kalian bisa mengumpulkan sesuai dengan apa yang diminta oleh tutor dan mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, saya cukupkan untuk untuk tugas keempat gini, tugas terakhir untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik.